Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidil awwalina wal akhirin Sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan coba sampaikan satu tema yang mungkin lagi hangat-hangat ini. Dan saya tuh sebenarnya nggak kenal sama orang ini, yang mau saya bicarakan. Dan mungkin ibu juga nggak kenal sama orang ini yang mau kita bicarakan ini. Kita akan bicara tentang sosok yang sangat tiba-tiba jadi terkenal, seluruh Indonesia nyolatin jenazah secara gaib. Jangankan Indonesia, si Palestina, masjid di Gaza di Palestina nyolatin jenazah gaib. Terus neng Mesir juga gitu. Terus neng Turki itu ya do nyolatin jenazahnya anak ini. Padahal kita nggak kenal dia, siapa dia juga nggak ngerti. Tapi tiba-tiba MUI, Majelis Ulama Indonesia, memberikan fatwa, kaum muslimin di Indonesia ayo sholat gaib untuk siapa? Eril. Anjir kan kok do kenal, Bu? Napa pernah kepanggil kali Eril? Dereng nggih? Dereng lah, aku ya urung pernah kenal kok yo melok nyolati ini loh istilah iki. Apa masalahnya gitu. Kok tiba-tiba seperti itu? Inilah rahasianya Allah SWT kepada hamba-hambanya yang soleh. Saya tidak tahu dia berbuat maksiat atau tidak. Saya tidak tahu dia berbuat seperti apa, kita nggak tahu. Tapi intinya begitu meninggal, lah kok sing nyolati berjibun, pokoknya buangan. Saya tuh niki betul-betul napa niku tanda saking Gusti Allah SWT. Yang tanda ini hanya bisa dibaca oleh iman. Jadi nek wong duwe iman ngerti banget kalau di sini ada tanda yang banyak sekali. Tapi kalau cuma sebatas menggunakan ilmu pengetahuan, melihat sosok Eril yang mati tenggelam ditemukan 2 minggu kemudian selesai. Alhamdulillah ketemu wis rampung ngono kuwi tok. Til. Ora nek tanda yang bisa dibaca. Enggak ada. Nah, monggo mari kita coba perbandingkan apa sih perbedaan antara orang yang hanya sebatas menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan otaknya, menggunakan akalnya, menggunakan kepandaiannya, tapi tidak menggunakan iman. Ketika melihat kejadian Eril. Terus yang kedua, mari kita bandingkan juga dengan orang yang punya iman, orang punya ilmu pengetahuan, punya ilmu, punya otak, punya IQ tinggi, pokoknya itu semua ditambah dengan iman. Kira-kira apa bedanya nih, Bu? Kinten apa bedanya? Kinten leres ya? Betul ya? Aku lali ngomong bahasa Jawa. Apa bedanya coba kira-kira? Kira-kira bedanya apa? Ngeten, Bu? Eril ini kan meninggal.
saat keluarganya ke Eropa. Pak Ridwan Kamil, kenal Ridwan Kamil, Pak? Pernah salaman? Kenalan bareng ini kapan lagi kenalan gitu? Ngerti lah istilahnya. Pak Ridwan Kamil itu ada kunjungan kerja ke Prancis atau kemana gitu. Terus mampir di Swiss, tempat mau berkuliahnya si Eril. Bawalah keluarga tinggal di Swiss di sana gitu. Begitu sampai di Swiss, terus Pak Ridwan Kamilnya pergi ke negara yang dikunjunginya karena ada kunjungan kerja. Keluarga tinggal bersama Eril. Bersama Eril ini kemudian rencana renangnya neng Sungai Are. Enek Sungai Are. Niki sungai apa nih? Sungai Bengawan. Sungai Bengawan wis beda banget karo Sungai Are nih. Begitu Bengawan Solo nggih. Lah Sungai Are niku wis pokoke renang neng Sungai Are sing jernih banget. Ngoten lah ceritane niku. Begitu renang jegur, lah kok kondisi air itu tenang tapi ternyata kencang gitu loh. Tenang ning kencang niku pripun nggih? Sebagai ceritanya ramudeng. Sing penting keli. Akhirnya ibu kali adik si Eril niku diselamatke kali Eril sing katut. Ngoten ceritane. Begitu katut digolek-golek ora tau ketemu. Digolek sedina rong dina ora tau ketemu. Sampai 2 minggu lagi ketemu ning bendungan. Jarak jauh, sungainya jalan sana, di bendungan sana ketemu nengkreng di atas besi, di atas batu. Sing menemukan guru SD di Swiss sana. Setelah guru SD menemukan, diteleponlah polisi. Polisi di sana ngomong sama Pak Ridwan Kamil, betulkah ini anak bapak? Iya nih anak saya. Sudah. Langsung dipeluk itu si anak, baunya harum. Nggih ta? Baunya harum seperti bunga eukaliptus napa bunga napa ora ngerti aku. Jenenge kok jeneng Swiss ngono ora ngerti aku. Baunya wangi. Setelah baunya wangi, kondisi jenazah itu orang melepuh, orang rusak, orang busuk. Padahal 2 minggu, Bu. Terus didusi, dikafani, digawa ning Indonesia. Begitu dibawa ke Indonesia, sampai sini jam sore, malam itu sudah banyak yang mau nyolati. Paginya sing nyolati oke, siangnya lagi dikubur. Ngoten Bu ceritane. Wis sing nyolati berjibun nih kok. Sing nyolati oke banget ini. Kok saged nggih? Napa jenengan kenal kalih Eril? Kok tiba-tiba nyolati jenazah? Napa sing Dorono ki jo kenal karo Eril? Ketok ya ora kenal ngoten iki. Ketoke nggih. Tapi apa? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, mari kita baca. Yang pertama Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau cuman sebatas mengandalkan otak, kalau cuman sebatas mengandalkan akal atau ilmu pengetahuan atau IQ yang tinggi, enggak ada imannya, tapi apa kata mereka? Ah ya wajar no. Jenenge bocah tenggelam neng Sungai Are, ora bosok, ora busuk, ora rusak ya wajar. Lah ngopo Sungai Are kan jernih. Sungainya jernih. Sungai Are itu ada di Swiss, di mana Swiss itu Sungai Arenya sendiri kalau pas panas-panasnya air itu panasnya itu cuma 24 derajat, Bu. 24 derajat itu kaya jenengan nguripke AC 24 derajat Celcius niku. Lah ya wis adem niku. Pun adem. Sungai Are ini itu kalau pas panas banget itu derajatnya 24 derajat Celcius. Suhunya niku. Nek awak dhewe lek suhu 36 suhu normal tubuh kan. Tapi kalau suhu matahari yang ada di sekitar kita itu 36, kita kepanasan. Lah kae Sungai Are iki mung 24. Berarti ya adem ngono lho istilahnya, adem sejuk. Bahkan Sungai Are itu kalau pas musim-musimnya rada adem bisa sampai 10 derajat. Jenengan nglebokke teh niku teng kulkas sing 10 derajat. Iki 2 minggu ora masalah. Teh niku mboten wayu ngoten lah istilahnya. Dilebokke ning kulkas sing ademe 10 derajat. Apa meneh sing iso ngantek dadi es niku lho. Teng freezer-e. Ora bakal mboyo ngantek setahun ora bakal wayu.
ora bakal napa wahyu kecut, ora bakal kecut lah istilahnya. Ngoten. Ya wajar lah wong jenenge ning sungai sing jernih bening terus adem. Ya wajar kalau tubuhnya tidak hancur, tidak busuk. Ngoten niku, Bu. Itu kata orang yang hanya sebatas menggunakan ilmu pengetahuan. Enggak muncul tanda Allah, enggak bisa dibaca oleh mereka. Tanda-tanda Allah yang ada pada Eril enggak bisa dibaca. Enggak bisa dibaca. Karena apa? Orang ini enggak punya iman. Dia hanya selalu berpikir logika, nalarnya gimana, ilmu pengetahuannya gimana, pokoknya sing masuk akal piye lah. Lah ngono kuwi, sing ilmiah piye lah. Lah itu kata mereka. Akhirnya enggak sampai pada iman, enggak sampai. Padahal tanda-tanda Allah itu di situ besar dan banyak sekali. Tanda ini hanya bisa dibaca oleh orang beriman. Walaupun dia pinter tapi enggak pakai iman enggak bisa baca. Ngerti nggak begini? Itu orang pertama tuh. Sekarang orang kedua nih. Orang kedua adalah orang yang punya iman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Nah, orang yang beriman ini ya kok iso yo Eril ora busuk? Kok iso yo Eril enggak lapuk, enggak rusak badannya, enggak melepuh gitu kan? Kalau kita baca tanda dengan iman, maka Eril ini orang yang mati syahid, Bu. Kok mati syahid niku pripun? Enten dalile iki. Mati syahid niku sinten? Lan kaya ngopo mati syahid niku? Mati syahid itu adalah mati yang tanda matinya baik sekali. Mesti mlebu surga. Ora ketung engko umpamane duwe utang kon bales sisik utange ning ra duwe apa sak durunge mati ki rung iso mbayar. Ya tetap utangnya jadi tanggungan, tapi tetap masuk surga. Sampai utang itu dibayar atau setidaknya pahalanya dia dikurangi kepada orang yang dulu pernah diutangi, diberikan kepada dia gitu. Mati syahid niku pripun? Mati syahid itu tanda baiknya mati seseorang. Dulu Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, "Wahai para sahabatku, pirsa napa benten panjenengan sedaya, apa kuwi sing disebut syuhada? Apa kuwi sing disebut syahid?" Rasulullah dawuh, "Hal ta'rifun, hal tadrun man syuhada ummati." Wahai para sahabatku, kamu tahu enggak siapa orang-orang yang mati syahid di tengah-tengah umatku? Orang-orang yang mati syahid di tengah-tengah umatku. Faqalu, maka para sahabat ini berkata kepada Rasulullah, menjawab, "Ya Rasulullah, asyuhada'u man yaqtuluna wa yuqtaluna fi sabilillah." Wong sing jenenge mati syahid kuwi wong sing perang di jalan Allah, membela agama Allah, kemudian dia terbunuh di jalan Allah tersebut. Itulah orang yang mati syahid. Wah, Rasulullah kaget. Loh, oh ngono kuwi to sing kok ngerti. Ah gitu loh istilahnya. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan syuhada'u ummati laqalil." Kalau gitu orang-orang yang mati syahid di tengah umatku tuh mung sithik banget dong. Sithik banget sing mati syahid, padahal mati syahid ki mati sing apik banget gitu. Mati sing apik. Nek ming sing perang tok kemudian mati di dalam peperangan, halo kalau gitu yo sing mati syahid ning sithik banget ya aku rugi. Umatku akeh ning sing mati syahid sithik. Nah gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan syuhada ummati laqalil. Kalau gitu umatku ning sithik banget dong sing mati syahid. Rugi no aku. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam suatu riwayat mengatakan, "Wallahi inni lamukatsirun bikum al-umama yaumal qiyamah." Aku ini bangga dengan banyaknya umatku. Umatku ini banyaknya melebihi banyaknya umat-umat yang lain. Aku bangga dengan umatku yang banyak dan mereka banyak yang masuk surga. Lah kok para sahabat saat itu menjawab, sing mlebu surga, sing syahid adalah yang perang di jalan Allah dan mati di jalan Allah SWT. Waduh, nek ngono ya mung sithik banget no. Akhirnya Rasulullah memberikan jawaban lagi. Inna syuhada'a ummati katsir. Sesungguhnya
orang-orang yang mati syahid di tengah umat itu banyak sekali. Banyak banget. Mari berhitung begini. Mari berhitung. Sapa wae sing klebu mati syahid? Setunggal. Al-gharaq syahid. Al-gharaqu syahid. Orang yang mati tenggelam itu syahid. Lah niku Eril mlebet niki mboten? Mlebet niku. Al-gharaqu syahid. Orang yang mati tenggelam syahid, Pak. Sing penting muslim, Pak. Nek wong kafir gemblebek tekan jero ya tetep mati syahid, mati sangit iki jenenge. Wong kafir, wong murtad, wong musyrik nek matine tenggelam ya sangit, kudu syahid. Nek awak dhewe mati, wah aku pengen mati syahid, aku tak mlebu laut ora tangi-tangi, ya jenenge bunuh diri. Nah niku nggih mboten pareng, enggak boleh. Yang mati syahid itu ya ditakdirkan sama Allah untuk mati syahid gemblebek di dalam air. Orang ketung sing yang disebut air itu adalah kolam atau sumur mungkin, atau mungkin apa ya, mungkin kita dolan neng cokro neng umbul umpamane jukur ora tangi-tangi tenggelam niku jenenge syahid, Pak. Neng sungai ya padha wae, ning langit ya padha ning laut ya padha wae gemblebek niku. Tenggelam mati syahid. Ning syaratnya muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ketoke kathah sanget nih. Yang kedua napa? Al-haraqu syahid. Napa niku al-haraq? Al-haraq ini orang yang mati kebakar. Syaratnya muslim. Orang muslim mati kebakar. Loro banget lho niku, Bu. Saestu nggih. Pernah ngrasake kebakar? Wis loro sangat nih. Wong keslomo sithik lorone kaget ya. Ra umum. Kok mati kebakar niku pripun coba? Karena dia mati kebakar, dia mendapat rahmat. Saking sakitnya dia kebakar. Kebakarnya dia di dunia membuat dia nanti diselamatkan dari kebakarannya dia di akhirat. Ning yo aja terus bakar diri ngoten lho. Aja ngantek. Intinya enek takdir Allah SWT kepada seseorang muslim nih nggih, muslim mukmin matine kebakar wis niku syahid saestu. Matine mati syahid. Nomor kalih niku. Nomor 3. Napa nggih? Al-hadam. Al-hadamu syahidun. Napa niku al-hadam? Al-hadam niku kena reruntuhan. Jadi wong sing ning masjid umpamane ning kene iki, ning masjid ning omah itu nek gempa, gembluduk langsung do tiba kabeh anune. Pas akhirnya banyak yang mati. Orang yang mati dalam kondisi kena reruntuhan bangunan itu dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang mati syahid. Artinya dia mati dalam kondisi husnul khotimah, saestu. Muslim lho niki. Lho Ustaz, itu lho walaupun dia mati dalam kondisi kena reruntuhan zaman biyen iki dheweke ya cap cikianan kok. Wong dheweke iki ya tetep ngombe umpamane. Saestu niku wonten sing ngoten niku. Ya alhamdulillah no. Alhamdulillahnya Allah memberi kepada dia rahmatnya, dia mati husnul khotimah. Nanti pada saat dia melakukan perbuatan-perbuatan buruknya nanti akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Tapi perbuatan-perbuatan buruknya itu begitu selesai, dia dimasukkan ke dalam surga karena dia tertimpa reruntuhan matinya. Itu syahid, Pak, Bu, saestu. Niki istilahnya Rasul. Kita enggak bisa memprotes, enggak bisa mengkritisi istilahnya Rasul. Wong kula iki nate nerangke hadis niki. Bar kuwi enek sing protes. Ustaz niku lho. Kok sak geleme ngomong syahid. Sing syahid niku nggih sing perang lho mati ning peperangan. Lah nek ngono kuwi nggih Rasulullah nggih mboten setuju. Orang yang mati syahid di tengah umatnya Rasul itu banyak. Salah satu yang kita sebut tadi. Ada orang yang istilahnya niku kritis, ora gelem. Pokoke sing jenenge mati syahid itu di perang, mati di dalam jalur perang gitu. Itu ya mati syahid bener. Ning lagi setengah ilmune maksudnya ngoten lho. Kowe iki ngomong ngono ki bener. Artine Rasulullah berkata orang yang mati syahid adalah orang yang berperang dan mati di jalan Allah, itu benar. Tetapi kamu belum tahu hadis ini, gitu aja. Ya, yang ini ditambahkan biar sempurna imannya gitu. Niku nomor 3 nggih. Al-gharaq, al-haraq, al-hadam. Nah, nomor sekawan apa? Al-mautu fi jam'a syahid. Lah niki nomor sekawan iki khusus perempuan, laki-laki enggak bisa. Nek tenggelam laki-laki perempuan bisa. Nek kebakar laki-laki perempuan bisa.
Kalau apa meneh tadi yang tertimpa reruntuhan laki-laki, perempuan bisa. Tapi nomor 4 ini khusus perempuan, yang laki-laki nggak bisa. Napa niku? Melahirkan. Al mautu fi jama'a syahid. Orang yang mati dalam kondisi melahirkan dipastikan matinya masuk surga langsung. Saestu. Jadi nggak usah takut mengandung, gitu, nggak usah takut hamil. Monggo nek mati pas hamil, lha engko mesake anake, sing mesake udu anake. Sing mesake udu anake. Ora nek sing mesake wong jenenge ibuke mati dalam kondisi mendapatkan rahmat. Anak itu nggak perlu dimesake, karena siapapun manusia yang lahir di muka bumi ini, bahkan jangankan manusia, apapun makhluk Allah yang lahir di muka bumi ini, Allah bertanggung jawab akan rezekinya. Walaupun dia kafir, Allah kasih rezeki itu. Gak mungkin Allah menyengsarakan hambanya, gak mungkin. Gak mungkin Allah menyengsarakan makhluknya. Semut we iso mangan. Ora di bapak, ora di mbok mamane. Begitu mboke melahirkan semutnya mati mamane. Gerek sile tetep urip. Tetep urip enggak masalah. Cecak ya tetep iso maam. Kan gitu. Jadi kita semua juga akan mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Wa illa 'alallahi rizquha, kecuali semua yang ada di muka bumi ini rezekinya hanya milik Allah, hanya milik Allah, bukan milik yang lain. Jadi tidak usah khawatir. Maka yang keempat tadi apa? Orang atau wanita yang mati saat melahirkan, dia mati dalam kondisi syahid. Mati dalam kondisi syahid. Gitu. Terus yang kelima apa ya kira-kira ya? Yang kelima ini kok sulit banget ya, Arab terus ceritane Ariel ra situ-situ iki. Kene 5 wisane. Nomor 5 apa? Man qutila duna dammihi fahuwa syahid. Orang yang mati gara-gara membela darahnya. Orang yang mati gara-gara membela harga dirinya, dia syahid. Muslim lo ya, syaratnya muslim. Orang muslim membela harga dirinya sampai dia mati. Enek wong sing bully, enek wong sing nantang-nantang, enek wong sing ngancam. Aku ra seneng kok ancam. Akhirnya bela diri. Ya wis ayo gelut, piye carane wong aku iki ra seneng diancam-ancam ngene iki. Aja nganti ngancam aku meneh. Malah dia nantang nggawa peso, awak dhewe tangan kosong. Ayo mati no. Wong kono nggo peso, awak dhewe ora nggo peso. Kalah awak dhewe. Akhirnya apa? Mati, ditusuk peso sama orang yang merendahkan Anda. Anda membela diri, terus mati karena membela diri Anda, syahid bu. Ini yang dibela bukan Islam loh. Yang dibela bukan kaum muslimin loh. Yang dibela harga dirinya Anda. Orang yang membela harga diri kemudian mati, matinya mati syahid. Kok opo meneh membela harga diri Islam? Kok opo meneh membela agama Islam mesti syahide? Kan ngoten. Itu yang kelima. Yang keenam, waman qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang mati terbunuh gara-gara membela hartanya. Orang yang mati terbunuh gara-gara membela hartanya. Aku bar kerja, bar matun, bar dodolan pari, bar dodolan beras mamane. Itu duit 300.000 mlaku saka toko tekan omah ning dalan dicegat wong. Aku njaluk duitmu. Ayo wekang duitku kerja kok arep kok njaluk iki piye? Pen hormati lho kowe. Sin tak gorene nek ora tak kowe tak pateni. Iki duitku ya ora oleh dipek, duitku kok enak men mlaku. Bar ku dibuacok-cok gitu kan, mati umpamane. Atau sadurunge dibuacok nglawan, mati orang jenengan mboten beto pisau, jenengan mboten beto arit to. Sing musuhe nggawa tembakan, nggawa pistol, nggawa terus ditembak jenengan lak mati. Mati dalam kondisi membela harta yang Anda punya itu syahid, Bu. Apa meneh membela harta yang dimiliki oleh orang Islam? Apa meneh membela harta yang dimiliki oleh agama Islam? Itu jelas mati syahid. Wong membela harta sendiri aja mati syahid. Itu yang keberapa tadi? 6 ya. 6 yang itu yang ke-6. Yang ke-7 sekarang apa kira-kira? Ketoke luwih simpel. Ketoke luwih simpel ning siapapun orang yang kena nomor 7 ini syahid. Napa niku? Al-mabtunu syahid. Lara weteng, Bu. Saestu, lara weteng mati. Syahid mati nih.
Saestu. Aduh, seprono-seprono lara weteng, gitu kan. Mangan pedes, lara weteng, berlara weteng mati syahid. Saestu itu istilahnya Rasul. Jadi jangan pernah meremehkan lara weteng. Lara weteng itu pemberian dari Allah sebagai satu rahmat kepada hambanya agar dia dimasukkan ke dalam surganya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyesal. Jangan pernah merasa, jangan pernah marah. Dalam suatu hadis atau suatu riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbul huma fa innaha maghfiratun min rabbikum. Ketahuilah, jangan sekali-kali Anda mencela. Jangan sekali-kali Anda ngudung maitu, ya. Ngudung maitu karo sing jenenge demam, panas. Kenapa? Karena panas atau demam itu tanda maghfirah dari Allah. Jadi nek jenengan panas, bojone panas, anake panas, ora masalah. Allah sedang menurunkan rahmat berupa maghfirah, berupa ampunan. La tasubbul huma fa innaha maghfiratun min rabbikum. Jangan pernah memaidu, mengudungi, jangan pernah mencela, ya, panas, karena panas atau demam itu adalah maghfirah dari Allah SWT. Jadi sakit-sakit kecil itu bisa jadi merupakan maghfirah dari Allah. Sakit perut Pak, apalagi sampai membuat kita mati, itu syahid saestu. Sakit perut. Saya punya santri. Saya jadi ustadz muda. Kemudian santri ini bola-bali loro weteng. Dek, kamu sakit apa toh? Dari Kalimantan, saya masih ingat sekali. Dari Kalimantan, kamu sakit apa? Ustaz, saya perutnya sakit sekali. Tak bawa ke rumah sakit ya? Enggak mau Ustaz, nanti bapak ibu saya kakean ragat. Saking Kalimantan. Kakean ragat aku enggak mau, pokoknya aku sehat. Oh ya udah, tak belikan bubur ya nanti di malam ya. Ya Ustaz, terima kasih. Tak belikan bubur. Tahun 2002. Saya ustadz muda tahun kedua itu. Terus saya bilang ini di malam ya, sama rotinya sama susunya. Ya Ustaz, terima kasih. Besok lagi sakit lagi. Akhirnya dipaksa dibawa ke rumah sakit. Habis masuk rumah sakit, sembuh, balik lagi ke pondok lagi. Sakit lagi, bawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit meninggal gara-gara sakit perut. Anak ini double. Syahidnya double. Syahid gara-gara mati sakit perut. Kalau syahid gara-gara karena dia belajar agama Allah SWT. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang belajar ilmu Allah, dia itu berada di jalan Allah. Kalau dia mati di jalan Allah. Syahid berarti. Sampai dia pulang. Kalau dia pulang ke rumah, dia mati di rumah, ya enggak syahid gara-gara belajar. Kecuali di rumahnya tenggelam gitu, ya itu syahid gitu. Tapi karena dia matinya di pondok pas belajar ilmu, kemudian sakitnya sakit perut, plus dia lagi belajar, ya sudah. Dia belum pulang ke Kalimantan, dia masih di pondok, sudah. Matinya syahidnya double. Syahid karena dia sakit perut, sama syahid karena dia belajar ilmu agama. Itu yang nomor 7. Nomor terakhir nomor 8. Nomor 8 Bu, al-mat'unu syahid. Orang-orang yang mati gara-gara terkena ta'un. Ta'un niku napa? Wabah. Yo wabah niku kathah, bisa wabah kolera, disentri, saiki jenenge Covid. Nah gitu. Cuman di zaman Rasul kalau ada ta'un, suatu desa terkena ta'un, desa itu enggak boleh keluar, yang dari luar enggak boleh masuk. Orang yang terkena ta'un di desa tersebut kemudian matinya syahid. Lah masalahnya adalah bisa enggak COVID-19 ini disebut dengan ta'un. Nah, kita enggak ngerti. Tapi intinya kalau orang terkena wabah atau pandemi kemudian dia mati gara-gara pandemi atau COVID atau gara-gara itu dia mati syahid. Syahid itu enggak usah khawatir. Allah Maha sayang sama kita. Allah sediakan berbagai macam tanda untuk mati yang baik. Ya, semoga kita masuk salah satunya aja dah. Amin ya rabbal alamin. Itu Bu. Orang kalau punya iman membaca hadis itu, ketika Eril atau ketika kejadian Eril mau dibaca, dia akan berkata, "Ya Allah, betapa enaknya Eril." Kan ngono ngomongnya. Orang malah mung sebatas, "Ya wajar no matine ora busuk wong ning kono." Ora ngono. Ngomongnya yang pertama adalah Eril ini mati dalam kondisi syahid. Karena apa? Orang tenggelam syahid. Tanda kedua, orang yang mati syahid itu biasanya Bu, Pak,
tubuhnya dijaga oleh Allah. Tubuhnya dijaga oleh Allah. Sampai kemudian tanda itu terbaca oleh manusia-manusia yang lain sama kita. Lu bener kan? 2 minggu orang mampu, orang busuk, dicium dalam kondisi wangi. Enek Pak, Bu, jenazah mati wangi ngono enek. Kathah. Ning sing iso ngambu wangi sinten? Sing iso ngambu wangi sinten? Wong mukmin, wong kafir ora bakal ngambu wangi niku. Soalnya napa? Atine, otake nyatu kali iman. Ada tanda di situ dibaca sama kita. Kok wangi ya? Saya ini punya teman. Teman saya ini seorang ustadz. Ustadz ini punya anak. Anaknya meninggal syahid. Rumahnya tuh bau wangi. Aku ke rumahnya orang mambu. Saestu. Berarti terkadang tanda itu diberikan kepada orang yang memang Allah SWT tetapkan. Bapak ibunya mambu wangi. Arab sedih piye yo? Kok aku mambu wangi terus? Ustadz jenengan mambu wangi. Mboten niku. Setiap kali orang kita berkunjung ke sana mau takziah, dheweke malah seneng lah. Sing arep ditakziahi apa? Wong dheweke seneng. Lah piye anake payu? Lah ngono malah ngomongnya. Anakku payu, Ustaz. Payu pripun? Lah niku pun ditumbas kalih Gusti Allah. Sing mati syahid niku lho. Jadi tanda-tanda itu akan bisa dibaca oleh hamba-hambanya yang beriman, yang ditunjuk sama Allah. Termasuk kita berhasil membaca tanda dari kematiannya Eril. Begitu sampai sana, tiba-tiba MUI, Majelis Ulama Indonesia berkata, wahai orang-orang Indonesia, ayo kita sholat gaib untuk Eril. Jadi sini sholat niki sholat apa mboten? Mboten nggih, mboten apa-apa. Ning sing penting lah itu hukumnya sunnah. Sunnah atau hukumnya enggak apa-apa. Tetapi di masjid-masjid yang lain pada nyolati. Ya Allah, jangankan di Indonesia, Palestina nyolati, Mesir nyolati, Turki nyolati, iki piye coba? Iki Eril iki sapa ngono lho. Itu yang kedua. Tanda yang ketiga, begitu Eril dibawa ke Indonesia, orang-orang berjibun ngantri, Pak. Ngantri. Salat jenazah orang-orang datang untuk salat jenazah datangi Eril. Kok bisa seperti itu? Kenapa orang bisa datang kepada Eril untuk salat jenazah? Kenapa? Jawabannya satu hadis ini. Ada hadis Rasulullah SAW namanya hadis qudsi. Dalam hadis qudsi itu Allah berkata, kemudian diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Cuman kalimatnya Allah ini tidak masuk dalam Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Kalau kalimat Allah yang masuk dalam Quran disebut Quran. Quran bisa dibaca dalam sholat. Hadis qudsi tidak bisa dibaca dalam sholat. Nah, ini hadis qudsi ini Allah menerangkan begini. Ya Jibril, dia ngomong sama Jibril. Ya Jibril, inna fulanan ahabbani. Wah Jibril, ada seseorang hamba yang dia tuh cinta banget sama saya. Ada hamba yang dia tuh cinta banget sama saya. Cintanya piye ra ngerti. Sing penting dia cinta sama Allah itu salate rajin, ra tau tertinggal, tambah sunnah, tambah poso. Wis pokoke seneng banget karo Gusti Allah. Mungkin orang lain menganggap dia hanya petani biasa. Mungkin orang lain hanya menganggap dia adalah seorang dosen, seorang ini. Tapi ternyata di malam-malam dia bangun kepada Allah, dia bangun, dia salat untuk Allah, dia cinta sama Allah, dia menangis, takut kepada Allah SWT. Bisa jadi. Jadi Allah ngomong sama Jibril, wahai Jibril, ada seseorang yang cinta sama aku. Ya Jibril, inna fulanan ahabbani fa'ahibbu. Kamu harus cinta sama dia, kata Allah SWT. Allah mewajibkan cinta kepada Jibril. Hei Jibril, cintai orang itu. Sami'na wa ta'na, itu kata para malaikat, kata Jibril kan. Jibril ini pimpinannya para malaikat. Jibril ini Sayyidul Malak. Kalau Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah pimpinannya para nabi dan pimpinannya para umat manusia. Jibril pimpinannya para malaikat. Ini ada cerita lain nggih. Jibril ini suatu hari ketika hari kiamat, seluruh makhluk itu sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Malaikat Israel kan gede. Jadi aku tuh ibarat kukunya malaikat Israel itu, kata Jibril kepada Israel. Israel itu kan malaikat pencabut nyawa yang begitu gede, begitu besar. Akhirnya Israel datang kepada Allah, ya Allah, aku sudah
Ambil tuh seluruh nyawa makhlukmu. Tidak ada satupun yang tertinggal kecuali satu. Jibril alaihissalatu wassalam. Akhirnya Pak Jibril dipanggil. Jibril sini. Akhirnya Pak Jibril, kamu cabut tuh nyawa Israel. Malah justru yang suruh nyabut nyawa Israel Jibril. Kata Allah SWT, Jibril cabut nyawa Israel. Ya Allah, bagaimana aku mencabut Israel sedangkan dia lebih besar daripada aku? Betapa aku takut gitu istilahnya gitu. Gede banget ya. Akhirnya Allah SWT ngomong sama Jibril, wahai Jibril, ambillah nyawanya dengan namaku. Bismi, kata Allah. Ambillah nyawanya dengan namaku. Kemudian malaikat Jibril menyebut nama Allah, Bismillah, dicabutlah nyawa Israel. Setelah itu tinggal Allah sama Jibril. Jibril kemudian diambil nyawanya sama Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya mati kecuali Allah Subhanahu wa taala saat itu. Setelah itu ketika semua sudah mati, Allah menghidupkan malaikat peniup trompet apa? Malaikat siapa? Malaikat peniup trompetnya? Siapa jenenge? Siapa? Wah, lali nggih. Wah, iki lali kabeh. Kira-kira iman karo malaikate batal ora iki? Malaikat peniup trompet dihidupkan pertama kali untuk kemudian meniup trompet yang kedua. Wa idza ja'atis sakhah wa idza ja'atit tamatil kubra. Kan gitu toh. Akhirnya muncul semua yang tadinya mati hidup kembali. Itu Masya Allah. Itu maksudnya malaikat Jibril itu pimpinannya para malaikat. Disebut pimpinan, bahkan dia dihidupkan terakhir kali. Terakhir kali ketika semua tidak ada makhluk, tinggal Jibril. Nah gitu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, Jibril yang dikatakan, kita kembali ke hadis yang pertama. Ketika Jibril itu dibilangin sama Allah, hey Jibril, ada seseorang manusia yang dia cinta sama saya, maka cintailah dia. Fanazala Jibril ila sama, faqala lil malaki, innallaha ta'ala ahabba fulanan fa-ahibbuhu. Kata Jibril kepada para malaikat, hei malaikat, dengarkan. Ini loh, ada titahnya Allah. Allah cinta sama orang nih. Kamu semua malaikat, cintailah orang ini. Kamu semua malaikat, cintailah orang ini, kata Jibril. Apa kata para malaikat? Sami'na wa ta'ana. Akhirnya apa? Para malaikat turun ke bumi untuk memberikan ilham kepada makhluk-makhluknya Allah. Bisa jadi kita dibisikin sama malaikat, kamu ikut sholat jenazah gaib ya untuk si Eril. Kamu sholat jenazah ya untuk si Eril. Udah gitu banyak ribuan orang. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kalau Allah cinta sama orang ini. Subhanallah. Bukan cuma manusia, tapi bahkan malaikat bisa saja turun sama si air. Hei air, selamatkan Eril agar nanti jadi tanda buat manusia yang lain. Hei sungai, selamatkan Eril agar nanti jadi tanda bagi manusia yang lain. Gampang bagi Allah untuk melakukan itu. Kenapa? Karena cinta manusia kepada Allah akan dibalas dengan ribuan cinta yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wong-wong sing tresno kalian Gusti Allah akan dibalas dengan kecintaan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang beriman apa? Ciri orang beriman adalah orang beriman itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita membaca kejadian Eril menggunakan iman, insya Allah kita akan justru, ya Allah, kok iso ngono yo? Aku iri, aku pengen kaya ngono kae. Engko nek aku mati sing nyolati oke. Engko nek aku mati ki sing ndongake oke, sing ndongake ning Instagram ngantek jutaan orang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Jutaan orang. Bayangno. Saiki nek kira-kira awak dhewe mati sing arep nyolatke sapa? Ndak usah khawatir, Bu. Cukup cinta sama Allah. Allah yang jamin Anda akan dicintai makhluknya. Pasti, Bu. Kalau Anda ingin manusia-manusia itu senang sama kita, cintailah Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Man aslaha muamalatahu ma'allahi aslahallahu muamalatahu ma'annas. Siapapun manusia yang dia memperbaiki hubungannya dengan Allah,
maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Tidak usah khawatir. Perbaiki sholat Anda, perbaiki tafakurnya, perbaiki tadaburnya, perbaiki zikirnya. Niscaya ketika Allah cinta sama Anda, Allah akan membuat manusia itu cinta sama kita semua. Saestu, monggo mengikuti mangkut duai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saestu Bapak Ibu sekalian. Sampun nggih. Lanjut niki. Hadise tesih kathah lho niki. Hadise tesih 50 nih. Tekan jam 12 nggih. Aku sing gero. Iki Bu ceritane orang enggak terasa udah jam 8. Enggak terasa udah jam 8. Jadi mekatan Bapak Ibu sekalian, maka salah satu cara untuk memperindah niki nggih, salah satu cara untuk memperkuat cinta kita kepada Allah adalah memperbaiki zikir. Niku Pak, Bu. Salah satu cara untuk memperbaiki cinta kita kepada Allah adalah memperbaiki zikir. Selain sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, umroh dan lain sebagainya yang kita lakukan itu, yang harus kita perbaiki untuk memperbaiki kecintaan kita kepada Allah adalah zikir kita. Jadi kalau zikir kita baik, cinta kita semakin tinggi. Apa tat bedanya zikir sama doa? Ini beda meneh. Ada satu hadis yang luar biasa. Ini hadis yang menunjukkan kalau ternyata zikir itu bisa jadi lebih bagus dari doa. Bisa jadi lebih afdol dari doa. Padahal doa itu udah bagus sekali. Doa niku napa toh? Doa niku kan jenengan njaluk. Njaluk kalian Gusti Allah, ya Allah, aku pengen duwe doa. Boleh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, maka aku akan menjawab doa kalian. Rakyat tunggu jawabannya ning akhirat ya ora masalah, mesti dijawab. Saestu, doa itu biasanya Bu muncul emosi diri. Jenenge njaluk mesti ana emosi nih toh. Ya Allah lho bojoku ki yo angel men to. Bola-bali apa kuwi aku wis ngelingke nek ngrokok ki ra oleh ora iso mandeg ling ngrokok umpamane. Ya Allah aku pengen bojoku ndang mari saking ngrokok. Ha gitu kan. Njaluk ora masalah. Enek emosi nih karena Anda mangkal sama bojone. Nggih to? Karena mangkal sama suami nih, mangkal sama anake sing ngrokok umpamane. Wis pokoke ngrokok iki ra oleh. Ndonga kalian Gusti Allah SWT. Ya Allah, aku pengen anakku, bojoku ora do ngrokok. Umpamane. Ini kan doa umpamane. Masalah hukum nanti lain lagi. Masalah bicara hukum bicaranya lain lagi. Tapi kan ada doa. Nah, pertanyaannya, doa itu biasanya mengandung emosi. Mengandung perasaan hati kita. Berbeda dengan zikir, Bu. Berbeda dengan zikir. Zikir itu bisa jadi makomnya lebih tinggi daripada doa. Makom atau derajatnya bisa jadi lebih tinggi. Saya tidak memburukkan doa, tidak menjelekkan zikir, tidak. Dua-duanya bagus. Dua-duanya perintah Allah. Tapi pada saat orang berzikir, zikir itu enggak ngandung emosi. Zikir itu tidak mengandung emosi. Zikir itu mengandung apa? Mengandung hanya sebatas ingat saja kepada Allah. Sing penting aku kelingan karo Gusti Allah. Itu namanya zikir. Ada suatu hadis. Hadis ini luar biasa indah. Rasulullah SAW berkata, Allah SWT berkata, hadisnya berarti hadis qudsi. Man sa'alani man syaghalani dzikri wal qur'ana man syaghalani dzikri wal qur'anu a'taitu afdhala ma sa'alahu sa'ilin. Ini hadisnya luar biasa nih maknanya nih. Siapapun orang ketika dia tersibukkan untuk berzikir kepadaku, siapapun orang yang tersibukkan untuk berzikir dan membaca Quran kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik dari yang biasa diminta oleh orang-orang yang berdoa. Orang doa itu kan berarti meminta. Ada sesuatu emosi di situ. Tapi saking dia tuh berzikir kepada Allah dan tersibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah, sampai lupa dia berdoa kepada Allah, sampai lupa dia meminta sesuatu kepada Allah karena dia pengennya zikir terus. Dia tersibukkan dengan zikir terus. Apa yang terjadi? Allah akan berikan kepada orang itu
sesuatu yang lebih baik daripada yang biasanya diminta sama orang-orang yang meminta atau yang berdoa. Man syaghalani dzikri wal Qur'anu a'taitu afdhala ma sa'alahu sa'ilin. Orang-orang yang tersibukkan hatinya dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, kemudian dia lupa meminta kepadaku, maka aku justru akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang biasanya diminta sama orang-orang yang berdoa atau meminta kepadaku. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, Masya Allah. Pagi zikir, siang zikir, malam zikir, mau tidur zikir, bangun tidur zikir terus. Maka jangan salahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang pengen dalam sehari-hari, saya ingin berzikir kepada Allah 1000 kali, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, itu hak dia. Masalah 1000 kali ora tekan, lagi itu 500 kesel, ya ora masalah, ora bid'ah jenenge. Wong 1000 kali itu harapan dia agar bisa melakukannya kok. Ya nggak ada perintah dari Allah untuk membatasi 1000 kali. Lebih dari itu pun silahkan. Maknanya semakin banyak berzikir semakin baik gitu loh. Intinya itu. Saya ketemu sama seorang ustadz. Habis sholat subuh itu sampai sholat syuruk, masanya sholat syuruk itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Itu orang tangi-tangi. Sampai kemudian sholat syuruk, dia sholat 2 rakaat, baru kemudian dia pulang ke rumah. Hampir setiap hari, Bu. Ustadz saya di pondok. Saya mau seperti itu ya, jadi pengen tenan. Ning aku ora ndang tangi, aku ora iso ngurusi bocah. Maksudnya ora iso ngurusi bocah, ngurusi santri lho. Santri ini banyak, harus diurus banyak-banyak. Ngurusi absen, ngurusi kamar, ngurusi kebersihan kamar, kebersihan itu banyak sekali yang diurus. Ini ada ustadz bar sholat subuh ora tangi-tangi, dodok wae ning kono ki, silo wae ning kono ki. Subhanallah, alhamdulillah. Oh, sampai setiap hari, Bu. Ada orang seperti itu. Jadi mari kalau kita ingin mempertajam otak kita, mempertajam hati kita agar bisa cepat tanggap mengambil tanda-tanda dari Allah, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Salah satu memperbaiki hubungan kita kepada Allah, salah satu memperbaiki cinta kita kepada Allah adalah dengan cara memperbaiki dan memperbanyak zikir kita kepada Allah. Sehingga semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah hingga akhir zaman, hingga akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna husnal khotimah. Ya Allah, berkailah kami yang berada di dalam majelis ini husnul khatimah, kematian yang baik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.